Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang keempat, yaitu babul khauf minasyirki, bab tentang kewajiban takut terhadap dosa syirik. Dan kita insyaAllah akan memasuki bagian akhir dari bab ini, yaitu pembahasan dalil yang keempat dan yang kelima. Dua dalil terakhir di dalam bab ini. Dua dalil terakhir dalam bab ini adalah dua hadis yang berbicara tentang akhir kehidupan yang paling tragis. Akhir kehidupan yang paling tragis, yaitu orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, melakukan dosa terbesar. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bagaimana nasib kita di akhirat itu bergantung pada akhir kehidupan kita. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya, bagaimana penilaian terhadap amalan kita, baik atau buruk, tergantung kita menutup usia kita. Dan itulah yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya mati dalam keadaan baik. Maksudnya, ketika wafat, dia dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kondisi wafatnya, bagaimanapun cara matinya, ketika dia dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Sebaliknya, su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk adalah orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa atau belum tobat dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Itulah namanya su'ul khatimah. Tidak peduli dia mati di jalan kecelakaan ataukah mati di atas tempat tidur, sama saja. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat dosa, maka itulah yang namanya su'ul khatimah. Karena ada sebagian orang salah memahami. Mereka mengira disebut mati yang buruk itu apabila matinya dalam keadaan yang sangat susah, seperti kecelakaan atau dibunuh orang dan yang semisal dengan itu. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran mati seseorang itu baik atau tidak. Yang menjadi ukurannya adalah sedang apa dia ketika mati.
Apakah sedang taat kepada Allah atau sedang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kematian yang menyakitkan, kematian yang tragis karena satu kecelakaan bagi seorang muslim adalah penghapus dosa-dosanya. Adalah penghapus dosa-dosanya. Jadi kita jangan terlalu sedih kalau misalkan ada keluarga kita wafat kecelakaan misalkan. Sedih kita mendengarkannya. Atau mungkin dibunuh orang. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita jangan terlalu sedih kalau seandainya itu terjadi. Karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim adalah penghapus dosanya. Dan bisa jadi itu adalah hukuman yang Allah percepat. Dan hukuman yang Allah percepat itu lebih baik daripada hukuman yang ditunda. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi abdi'il khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah tunda azabnya. Allah tunda azabnya sampai akhirnya disempurnakan hukumannya di akhirat kelak. Ini lebih berbahaya jemaah sekalian. Jadi jangan kita lihat dia kafir tapi kok hidupnya aman-aman saja. Dia kafir tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Bergelimang harta, bergelimang nikmat dan kemewahan dunia. Bisa jadi orang itu adalah orang yang Allah tunda azabnya. Di dunia dia belum diazab, tapi nanti disempurnakan azabnya di hari kiamat. Itulah jemaah sekalian, orang yang Allah hendak menimpakan keburukan kepadanya. Iya. Jadi ketika seorang muslim ditimpa musibah, bisa jadi itu adalah hukuman yang Allah percepat, dan itu lebih baik daripada hukuman di akhirat. Tapi ada lagi yang lebih baik, yaitu bertobat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak dapat hukuman di dunia, tidak pula hukuman di akhirat. Dan jangan kita meminta atau berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hukumanmu di dunia, supaya di akhirat tidak dapat lagi. Jangan. Karena kita nggak sanggup menghadapi hukuman Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang sahabat salah memahami. Beliau berdoa seperti itu. Yang intinya beliau minta hukuman yang disediakan untuknya di akhirat disegerakan di dunia. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Sahabat itu sakit keras sampai tubuhnya menjadi sangat kurus. Dan Rasulullah SAW langsung curiga, jangan-jangan dia salah berdoa. Ternyata betul, salah berdoa. Ini sahabat, kurang apa bahasa Arabnya? Tapi ketika beliau, namanya juga orang baru masuk Islam, atau namanya juga manusia, mungkin benar, mungkin salah. Yang menjadi syariat kalau Rasulullah SAW membenarkan. Maka ketika para sahabat berbuat salah, Nabi SAW menegur. Oleh karena itu kita nggak bisa mengatakan boleh dong berbuat bid'ah. Karena dulu sahabat juga melakukan yang Nabi SAW tidak contohkan. Maka kita katakan jemaah sekalian, dulu kalau sahabat salah, Nabi SAW di tengah-tengah mereka menegur mereka. Kalau kita sekarang, siapa yang mau menegur kita? Siapa yang mau menyatakan? Siapa yang menerima wahyu untuk menyatakan amalan kamu benar? Jadi itu bukan dalil.
Dan juga dahulu, di masa wahyu masih turun, syariat belum Allah sempurnakan. Belum Allah sempurnakan. Dan juga terkadang sahabat berbuat itu karena mereka baru masuk Islam, sehingga belum tahu. Makanya kita berikan uzur. Dan sahabat luar biasa, ketika mereka berbuat salah, lalu mereka menyadari kesalahannya, mereka segera taubat. Beda dengan kebanyakan orang hari ini. Sudah tahu salah, sudah jelas salah, mereka masih mencari-cari pembenaran. Nggak mau taubat, nggak mau mengakui itu kesalahan. Nah, sahabat ini berbuat kesalahan. Maka Nabi SAW menegur beliau. Nabi SAW menegur beliau dan menyuruh beliau untuk berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Itulah doa yang seharusnya kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bukan minta hukuman dipercepat, tapi minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan kalau kita berbuat salah, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ini bahaya jemaah sekalian. Kalau kita mencoba untuk merangkai, menyusun, membuat-buat doa sendiri, bisa jadi kita salah berdoa. Seperti yang terjadi pada sahabat ini. Maka dari itu, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, doa-doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sudah sangat banyak. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di surat Fussilat ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang kematian orang-orang beriman yang sangat indah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka tetap teguh di atas tauhid dan sunnah. Ini penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan beribadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat mereka. Maka apa yang akan terjadi pada mereka? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatuh. Para malaikat turun kepada mereka. Dan dijelaskan di hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis yang panjang tentang perjalanan ruh, bahwa para malaikat itu jumlah mereka sangat banyak, duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Mereka berwarna putih, bersinar bagaikan mentari. Wajah-wajah mereka putih bersinar. Jumlah mereka sangat banyak. Turun di akhir hayat. Orang yang beriman ini, yang mengamalkan tauhid dan sunnah, yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian para malaikat ini mengatakan kepadanya 3 kalimat. Kalimat yang pertama, alla takhafu, kamu jangan takut. Apa maksudnya kamu jangan takut? Kata para ulama ahli tafsir,
Allah sudah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Kamu bebas dari azab kubur. Kamu sudah dibebaskan dari azab di hari kebangkitan. Maka hilang rasa takutnya. Artinya, semua manusia menjelang akhir hayatnya merasa takut. Tetapi orang ini Allah hilangkan rasa takut. Bahkan Allah utus para malaikat untuk memberikan hiburan kepadanya. Kamu jangan takut. Kalimat yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Maksudnya kata para ulama, keluargamu dan hartamu yang kamu tinggalkan, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga keluargamu. Jangan khawatir, jangan sedih. Maka hilanglah kesedihannya. Keluarganya sudah sedih semuanya karena dia mau pergi, meninggalkan mereka. Tapi kesedihannya malah hilang. Mau berpisah dengan keluarganya, dia tidak sedih. Karena dapat jaminan keamanan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Makanya jemaah sekalian, salah satu faktor terpenting kesuksesan orang tua dalam mendidik anak, dirinya harus soleh dulu. Barulah Allah menjaga anak keturunannya. Sebagaimana juga kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir diperintahkan untuk menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta 2 orang anak yatim. Allah jaga harta mereka. Mereka masih kecil. Mereka masih kecil, nggak mungkin bisa menjaga harta mereka. Nggak mungkin bisa mengelola harta mereka. Kalau sampai harta itu terlihat oleh orang, tidak lama mungkin hilang. Tetapi Allah menjaga harta mereka. Hartanya pun dijaga. Harta warisan orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan sebab mereka dijaga, hartanya pun dijaga. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma solihah. Ayah kedua anak itu adalah orang yang soleh. Ayah kedua anak itu adalah orang yang soleh. Ini jemaah sekalian kunci utama. Makanya dulu para ulama salaf kadang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya tambah ibadah sunnah saya. Sholat sunnah ditambah, puasa sunnah ditambah, demi kamu. Demi kamu. Supaya Allah menjagamu. Jadi jangan berharap banyak anak kita jadi baik kalau kita tidak berusaha menjadi baik. Semakin baik kita, maka dengan sebab itu insya Allah keluarga kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka rasa takut sudah hilang, kesedihan sudah hilang, berganti dengan kegembiraan. Subhanallah jemaah sekalian. Kalau sekarang kita dikabarkan sampai rumah sudah menunggu, orang mau serahkan uang 1 miliar. Senang gak kita jemaah sekalian? Pasti senang. Sekarang ini jauh lebih berharga dari 10 kali lipat dunia. Jauh lebih berharga. Surga, siapa tidak senang? Jadi bayangkan kegembiraannya. Sudah diberikan jaminan kamu pasti masuk surga. Dan dia masih ada di dunia, belum mati. Tapi sudah menjelang mati. Oleh karena itu jemaah sekalian, walaupun sakaratul maut itu dahsyat sekali, tapi seakan-akan terlupakan. Karena saking senangnya. Karena saking senangnya, seakan-akan sakaratul maut itu terlupakan. Dahsyat sakaratul maut. Sakit luar biasa. Tapi kalau sudah dikasih kabar gembira seperti itu, seakan-akan terlupakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, keluar ruhnya
dengan sangat lancar, seperti keluarnya tetesan air dari mulut bejana. Cepat, lancar. Sakit iya, tapi seakan-akan sakit itu terlupakan. Karena rasa takutnya telah hilang, sedihnya telah hilang, dan kegembiraan yang luar biasa. Iya. Inilah jemaah sekalian yang disebut husnul khatimah. Siapa yang mendapatkan itu? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ya, ini ayat ini ada 3 penafsiran. Siapa mereka itu? Penafsiran yang pertama, yang mengamalkan tauhid, menjauhi kesyirikan, mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah. Penafsiran yang kedua, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Penafsiran yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan memenuhi 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua penafsiran ini terkait. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, adalah yang mengamalkan semua ini. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk dalam golongan yang diberikan husnul khatimah. Iya. Sebaliknya jemaah sekalian, kita harus takut tertimpa su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Karena Nabi SAW telah menegaskan, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Dan Nabi SAW juga mengabarkan dalam lanjutan hadis Al-Barra bin Azib tadi, diriwayatkan Imam Ahmad, orang yang mendapatkan akhir kehidupan yang buruk juga turun kepadanya malaikat. Tapi malaikatnya beda. Malaikat yang turun kepadanya ghiladun syidadun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah malaikat yang sangat kasar lagi keras. Jumlah mereka pun sangat banyak, sejauh matanya memandang karena saking banyaknya. Dan wajah-wajah mereka hitam serta menakutkan. Bayangkan jemaah sekalian, sudah mau mati, datang lagi malaikat seperti itu. Luar biasa, menakutkan. Dan mereka membawa bejana dari neraka, yang nanti disitulah akan diletakkan ruhnya. Setelah mereka datang, barulah malaikat maut datang. Kemudian malaikat maut menghardiknya. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin. Keluarlah menghadapi murka dan kemarahan Allah Azza wa Jalla kepadamu. Itu kata malaikat maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya tidak mau keluar. Ruhnya bahkan berpencar dan berpegang erat di seluruh bagian tubuhnya, enggak mau keluar. Maka malaikat maut menariknya dengan cara paksa, dengan sangat keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti menarik besi yang bercabang-cabang, dan semua cabangnya itu tajam, dan besi itu dililit atau dibungkus dengan sangat erat dengan kulit yang basah. Besi yang dibungkus dengan kulit yang basah, besinya bercabang-cabang. Bayangkan jemaah sekalian, besinya bercabang-cabang dan tajam, kemudian dibungkus dengan kulit yang basah. Lalu malaikat maut mencabut ruhnya seperti mencabut besi tersebut, agar terpisah dari kulit itu. Apa yang terjadi pada kulit itu? Kalau besinya ditarik dengan keras, kulit itu akan tercabik-cabik.
akan robek-robek. Maka itulah yang terjadi pada tubuhnya. Kata Nabi SAW, semua persendiannya dan urat-uratnya terputus-putus. Karena saking kerasnya, malaikat maut mencabut ruhnya, membuat persendian dan urat-uratnya terputus-putus. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan berbuat dosa. Dan seperti itulah malaikat maut menarik ruhnya para pendosa. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kematian yang paling tragis, kematian yang paling buruk, tentunya adalah mati dalam keadaan melakukan dosa terbesar. Dan inilah yang kita bahas dalam bab ini. Dosa yang terbesar, dosa yang paling Allah murkai, namanya adalah dosa kesyirikan. Kita ringkas sedikit yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang bahaya dosa ini. Yang pertama, dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sementara dosa lain selain kesyirikan dan kekufuran masih mungkin diampuni oleh Allah walaupun pelakunya tidak tobat sampai mati. Yang kedua, dosa syirik ditakuti oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar tidak terjerumus beliau dan keturunannya terhadap dosa syirik. Rasulullah SAW sangat takut para sahabat terjerumus dalam syirik kecil. Kemudian yang ketiga, dosa syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Yang keempat, dosa syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan inilah bahaya terbesar. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Tidak ada lagi syafaat bagi mereka. Kemudian yang kelima, dosa syirik menghapuskan amalan. Paling tidak inilah bahaya dosa syirik yang sangat besar. Dan masih banyak lagi bahayanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketahuilah, bahaya terbesar di muka bumi ini apabila seorang mati dalam keadaan berbuat dosa syirik. Sebagaimana dalam dua hadis terakhir yang akan kita bahas dalam bab ini. Kita masuk dalil yang keempat dari bab yang keempat. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan berdoa atau beribadah kepada selain Allah, yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah, maka dia pasti masuk neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan dalam lafaz Muslim, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda. Nabi SAW bersabda, man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan apapun, maka dia pasti masuk neraka. Inilah jemaah sekalian, dalil yang keempat dari bab yang keempat. Bab tentang kewajiban kita takut terhadap dosa syirik. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini,
Pelajaran yang pertama adalah kewajiban merasa takut dari dosa syirik. Ini wajib. Bukan sekedar Allah kabarkan kepada kita dosa syirik itu berbahaya, tapi mengandung perintah kepada kita agar kita merasa takut. Melebihi takutnya kita terjerumus dalam dosa selain syirik. Kenapa? Karena dosa syirik yang paling berbahaya. Karena dosa syirik yang paling berbahaya. Makanya sering saya ingatkan, kalau seandainya ada orang yang takut terjerumus dalam dosa riba, tapi dia kurang takut terjerumus dalam dosa syirik, maka dia orang yang tertipu oleh setan. Karena dosa riba itu, seandainya pelakunya mati sebelum bertobat, masih mungkin Allah mengampuninya kalau Allah menghendaki. Tapi bukan bermakna kita meremehkan dosa riba, tidak. Itu juga dosa besar. Namun kita harus paham, syirik itu lebih besar dosanya. Maka sebagaimana kita takut terjerumus dalam dosa riba, kita harus lebih takut lagi terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Begitu pula orang yang berdakwah. Kalau dia semangat mengingatkan manusia untuk menjauhi dosa riba, untuk menjauhi dosa zina, untuk menjauhi korupsi, penipuan, dan lain-lain, mestinya dia lebih semangat lagi. Mestinya dia lebih semangat lagi untuk mengingatkan manusia agar menjauhi dosa syirik. Kalau dia enggak semangat mengingatkan manusia menjauhi dosa syirik, melebihi semangatnya ketika mengingatkan manusia agar menjauhi dosa-dosa yang lain, maka dia telah tertipu oleh setan. Dia telah tertipu oleh setan. Begitu pula, kalau dia semangat mengajak orang berzikir, berakhlak mulia, melakukan sejumlah amal ibadah, tapi dia tidak semangat mengajak orang untuk meninggalkan dosa syirik dan memurnikan ibadahnya untuk Allah, dia juga tertipu oleh setan dan gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia berdakwah. Kalau dia ngajak orang sholat, dia ngajak orang puasa, zakat, haji, berzikir, berakhlak mulia, bertobat dari maksiat, bertobat dari minum khamar, dari zina, dari riya, itu semua nggak ada gunanya kalau orang itu masih berbuat syirik. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa nggak ada gunanya? Karena semua amal ibadahnya tertolak, terhapus, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi jemaah sekalian, kalau ada orang berbuat dosa syirik, lalu dia bertobat dari dosa syirik, semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau dia bertobat hanya dari dosa ribanya, dosa syiriknya nggak terhapus. Namun kalau dia bertobat dari dosa syirik, semua dosa-dosa yang lain menjadi terhapus. Ini luar biasa, keutamaan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, meninggalkan dosa syirik, menyebabkan semua dosa-dosanya terhapus. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim tentang kisah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mau bertobat, meninggalkan dosa syirik, meninggalkan kekafiran, masuk Islam. Tapi dia masih mikirkan, bagaimana dengan dosa-dosa saya yang lain? Maka beliau pun berbicara kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi ada syarat. Apa syaratnya wahai Amr? Dosa-dosa saya selama jahiliyah semuanya diampuni oleh Allah. Maka Nabi SAW langsung mengatakan kepadanya, ama ta'lam ya Amr, annal Islam yajubbu ma qablah. Belumkah kamu mengetahui wahai Amr, kalau kamu mentauhidkan Allah, meninggalkan dosa syirik, itu akan menghapuskan semua dosa-dosamu yang telah lalu. Subhanallah, ini jemaah sekalian, keutamaan orang yang meninggalkan dosa syirik, semua dosa-dosanya akan terhapus. Tetapi kalau dia tidak bertobat dari dosa kesyirikan, walaupun dia bertobat dari semua dosa, itu semua nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Walaupun dia melakukan sejumlah ibadah, semua amalan, kalau dia belum meninggalkan dosa syirik, semua tidak ada gunanya. Jadi inilah sebabnya mengapa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah fokusnya kepada dakwah tauhid dari awal sampai akhir, tanpa melalaikan
syariat Islam yang lain. Tetapi fokus utamanya adalah tauhid. Karena inilah yang juga menjadi fokus utama dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula dakwah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Dan insyaallah di dalam kitab ini juga penulis akan menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah tauhid sejak awal sampai akhir masa beliau berdakwah di muka bumi ini. Fokus utamanya terhadap tauhid dan memberantas kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, kita ingatkan kembali bukti kita sudah memahami bahaya dosa syirik. Bukti bahwa kita sudah melakukan kewajiban takut terhadap dosa syirik. Buktinya apa? Buktinya adalah kita lebih semangat di dalam mempelajari tauhid dan dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya. Ini bukti kalau kita betul-betul sudah paham betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik dan sudah mengamalkan hadis-hadis tentang peringatan bahaya dosa syirik, yaitu kewajiban takut terjerumus di dalamnya. Baik, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Wajib takut terjerumus dalam dosa kesyirikan dan terus waspada. Yang kedua, dalam hadis ini juga terkandung pelajaran penting, larangan berdoa atau beribadah kepada selain Allah itu mencakup siapapun atau apapun yang disembah selain Allah. Dari mana kita dapatkan pelajaran ini? Dari kata niddan dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah. Begitu pula di lafaz Muslim yang telah kita sebutkan tadi, dari kata syai'an dalam bentuk nakirah. Sesuatu yang bersifat umum. Sehingga mencakup apapun itu. Nggak ada bedanya. Orang yang berdoa atau menyembah para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para malaikat, para wali Allah, ataukah yang menyembah pepohonan, batu-batuan, berhala-berhala, setan sekalipun, mereka semuanya sama. Mereka disebut orang-orang musyrik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seandainya orang yang berdoa kepada para wali tidak disebut musyrik, tidak dianggap telah melakukan kekafiran, kalau begitu Nasrani tidak kafir. Sebab mereka berdoa kepada bahkan lebih mulia dari para wali, yaitu Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salam. Kenyataannya Allah telah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah mengkafirkan orang-orang Nasrani di ayat Al-Maidah 71 dan 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Allah telah tegaskan kekafiran mereka karena mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, ulama menjelaskan makna berdoa dalam hadis ini mencakup dua macam doa, yaitu doa ibadah dan doa permintaan. Apa artinya doa ibadah? Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu dinamakan doa. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ini yang pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa permintaan. Yaitu ada sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang satu jenis ibadah mencakup dua macam doa
sekaligus. Contohnya solat. Solat itu doa ibadah, dan dalam solat juga banyak doa permintaan. Baik. Mengapa perlu memahami pembedaan ini? Karena ketika dua macam doa ini dipersembahkan kepada selain Allah, kapan dihukumi syirik? Maka berbeda. Berbeda antara dua macam doa ini. Doa ibadah, kapan saja dipersembahkan kepada selain Allah, langsung dihukumi syirik dalam syariat. Syirik besar. Contohnya kalau ada orang sholat untuk mengagungkan selain Allah, atau menyembah selain Allah, maka itu langsung syirik besar. Akan tetapi, bentuk doa yang kedua, yaitu permintaan, tidaklah dihukumi syirik orang yang minta kepada selain Allah, kecuali makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, dia masih hidup. Meminta kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Syarat yang kedua, dia hadir. Artinya bisa berkomunikasi dengan kita secara normal. Kalau entah dia ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya seakan-akan dia maha mendengar, maka berarti kita telah samakan dia dengan Allah, dan itu syirik. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, sesuatu yang dimintai tersebut masih dalam batas kemampuan makhluk untuk mengabulkannya. Barang siapa yang meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya sanggup dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah kesyirikan. InsyaAllah ta'ala ini masalah berdoa, ada babnya tersendiri, akan kita jelaskan lebih detail. Baik, ini cuma sekedar faidah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis ini datang dalam lafaz yad'u, berdoa. Maka berdoa di sini mencakup doa ibadah dan doa permintaan. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban bertobat sebelum datang kematian. Kewajiban bertobat sebelum datang kematian. Karena tidak ada gunanya lagi kalau sudah datang malaikat maut, baru kita mau bertobat. Sudah habis masanya. Sebagaimana firman Allah, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu diberikan kepada seseorang. Tidaklah tobat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan, sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya tobat sekarang." Sudah terlambat. Pelajaran terakhir jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Iya. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti masuk neraka. Menunjukkan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Beda dengan dosa yang lain jemaah sekalian. Dosa-dosa yang lain, selain kesyirikan dan kekufuran, walaupun pelakunya tidak bertobat, mungkin ada sebab-sebab lain yang menjadikan dosanya diampuni. Contohnya, seorang wanita pelacur, subhanallah, dosa besar, diampuni oleh Allah dosanya dengan sebab dia memberi minum seekor anjing yang lagi kehausan. Anjingnya hampir mati. Dia beri minum dan dia lakukan dengan ikhlas, maka dengan sebab itu dosanya diampuni oleh Allah. Dan tidak disebutkan dia bertobat, tapi Allah mengampuni dosanya. Karena bukan dosa syirik, bukan dosa kesyirikan. Makanya jemaah sekalian, berbuat baik kepada makhluk adalah salah satu sebab terbesar dosa hamba diampuni. Dan kebaikan terbesar
yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling agung adalah mengajak kepada tauhid dan melarang dosa syirik. Kalau begitu, orang yang mengajarkan tauhid dan melarang dosa syirik, dia yang paling besar potensinya untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ingat ini, jemaah sekalian. Kalau seandainya wanita pelacur itu diampuni oleh Allah hanya karena memberi minum seekor anjing, menyelamatkan dia dari kebinasaan di dunia, bagaimana lagi dengan orang yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan di akhirat? Bagaimana caranya dia menyelamatkan mereka? Mengajak mereka mentauhidkan Allah dan melarang dosa syirik. Jadi, berdakwah kepada tauhid dan melarang syirik adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Iya. Begitu pula musibah tadi. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Tapi maksud diampuni dosanya ini selain dosa syirik atau dosa kekafiran, selain dosa syirik dan dosa kekafiran. Adapun dosa syirik dan kekafiran nggak akan diampuni, walaupun dia ditimpa musibah seberat apapun, tidak akan dia diampuni sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sudah nggak bertobat, nggak mungkin lagi dia diampuni. Makanya jemaah sekalian, ini juga hikmahnya mengapa kita tidak boleh mendoakan ampunan terhadap orang musyrik atau orang kafir. Nggak boleh. Karena Allah nggak mungkin mengampuni kalau mereka sendiri tidak bertobat. Beda dengan pelaku dosa-dosa yang lain. Mungkin dia nggak tobat, tapi dengan sebab doa kita, dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian, kita masuk dalil terakhir dalam bab ini. Wali Muslimin an Jabir, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir. Beliau adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari As-Sulami, salah seorang sahabat yang sangat terkenal dan termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah seorang sahabat yang paling berjasa kepada umat Islam. Karena beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di kota Madinah setelah tahun 90 Hijriah, dan umur beliau ketika wafat sudah 94 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan apapun, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian, hadis terakhir dari bab yang keempat. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Sama dengan hadis sebelumnya, kewajiban untuk takut terjerumus dalam dosa kesyirikan. Dan juga kewajiban untuk takut mati dalam keadaan yang paling tragis, yaitu mati dalam keadaan melakukan dosa syirik. Kenapa? Karena sudah dipastikan orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa syirik, dia
masuk neraka. Sudah dipastikan. Tapi jemaah sekalian, dosa apapun selain kesyirikan dan kekafiran, dalam syariat tidak dipastikan dia masuk neraka. Tidak dipastikan dia masuk neraka. Apapun dosa yang dia lakukan, selain itu dosa kesyirikan dan kekafiran, tidak dipastikan dia masuk neraka. Makanya jemaah sekalian, di sini ada permasalahan penting yang harus kita pahami. Beda antara janji dan ancaman. Jadi, kalau kita dapatkan dalil-dalil yang berbicara tentang janji surga untuk orang-orang yang berbuat baik, itu beda dengan dalil-dalil tentang ancaman neraka untuk orang muslim yang melakukan dosa-dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Perbedaannya apa? Ada yang tahu bedanya? Dan inilah salah satu sebab mengapa Khawarij tersesat, karena nggak bisa membedakan antara dalil janji dan dalil ancaman. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu? Nggak ada hadiah juga nih. Fadal akhi. Fadal. Ahsanta, barakallahu fiik. Janji Allah pasti Allah tepati. Itu bedanya. Janji Allah pasti ditepati. Adapun ancaman terhadap orang-orang beriman yang melakukan dosa-dosa besar, itu belum pasti Allah tepati. Bisa Allah tepati, bisa jadi tidak. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Kalau Allah tidak menepati, menunjukkan Allah Maha Penyayang. Menunjukkan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Kalau Allah menepati, menunjukkan Allah Maha Hikmah dan Maha Kuat, Maha Mampu mengazab hamba-hamba yang durhaka kepadanya. Iya. Jadi ini beda. Namun kalau janji tidak ditepati, itu semua akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang kurang dan itu tidak mungkin menjadi sifat Allah. Itu sesuatu yang kurang. Bukan sifat yang sempurna kalau tidak menepati janji. Makanya itu di makhluk adalah sifatnya orang-orang munafik. Bukan sifatnya orang-orang beriman. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini perbedaan dalil tentang janji dan ancaman. Nah, di sini orang-orang Khawarij mereka tidak bisa membedakan. Mereka menganggap dalil-dalil ancaman terhadap orang-orang beriman pasti ditepati oleh Allah. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda tentang para wanita yang tidak menutup aurat. Nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya berpakaian tapi enggak menutup aurat secara sempurna. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan mereka tidak akan mencium harumnya surga. Iya. Maka ini contoh dalil yang kemudian mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Maka memahami ancaman seperti ini, kalau kita salah paham, bisa-bisa kita kafirkan semua wanita yang gak berjilbab. Padahal dia muslimah. Betul dia dosa besar, tapi dia membuka aurat tidak sampai menyebabkan dia kafir. Ya, kecuali dia membenci syariat jilbab. Walaupun dia pakai jilbab, nggak ada gunanya. Kalau dia membenci syariat jilbab, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Tetapi kalau dia akui
dan tidak dia benci syariat berjilbab, namun dia tidak pakai jilbab, maka dia tidak kafir. Betul, dia pelaku dosa besar. Ya. Nah, kalau kita salah paham dengan hadis ini, mereka nggak akan masuk surga. Nggak akan masuk surga berarti orang kafir. Maka sisi memahami hadis ini ada dua. Sisi yang pertama, belum tentu ancaman Allah tepati. Dan sisi yang kedua, kata para ulama, maksud hadis ini adalah tidak akan masuk surga secara langsung. Jadi bukan maknanya tidak masuk surga selama-lamanya. Bukan maknanya seperti itu. Karena kalau tidak masuk surga selama-lamanya berarti kafir. Iya. Ada satu lagi disebutkan para ulama, sisi yang ketiga, kalau dia menghalalkan perbuatan haramnya. Karena kalau menghalalkan yang haram itu sudah sampai tingkat kekafiran, maka itulah baru dikatakan tidak masuk surga selama-lamanya. Baik. Jadi ini untuk memahami dalil. Maka jemaah sekalian, dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang selain kesyirikan dan kekafiran, masih ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Namun hadis ini menegaskan, apabila itu dosa kesyirikan dan kekafiran sampai mati pelakunya tidak bertobat, maka dia sudah pasti masuk neraka, tidak akan diampuni oleh Allah dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita katakan, inilah kematian yang paling tragis. Mati dalam keadaan berbuat dosa syirik. Nggak ada pengaruhnya. Walaupun dia mati sambil tersenyum, sambil ketawa, itu bukan tanda husnul khotimah. Ya, mungkin lagi nonton stand up komedi, ya, lagi ketawa mati. Dan dia orang musyrik, orang kafir. Ya. Walaupun digali kuburnya, dia masih tetap tersenyum. Ternyata dibalsem. Ya. Itu nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi yang menetapkan status orang tersebut adalah dalil. Apabila dia mati dalam keadaan musyrik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka kita sebut itu adalah su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Iya. Pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini mengingatkan kita sebuah pelajaran penting, bahwasannya al-ibratu laisat bikathratil amal. Yang menjadi patokan utama baiknya seseorang bukanlah banyaknya amalan yang dia lakukan. Bukan patokan utamanya banyak amalan kita. Lalu apa patokan utama? Innamal ibrah bisalamati minasyirki. Patokan utama kebaikan kita adalah selamatnya kita dari dosa syirik, terlepasnya kita dari dosa syirik. Jadi jangan jadikan target utama amalan yang banyak, tapi target utamanya adalah selamat kita dari dosa syirik. Karena nggak ada gunanya amalan kita banyak, namun kita berbuat dosa syirik. Amalan itu hanya akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami hadapi amalan yang mereka lakukan dan kami jadikan amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Enggak ada gunanya sama sekali. Selamatkan dulu diri kita dari kesyirikan. Kemudian pastikan amalan kita ini sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru diperbanyak. Jadi memperbanyak amalan itu bagus, tapi bukan itu patokan utama kebaikan amalan kita. Namun kebaikan patokan utamanya adalah selamat dari kesyirikan dan juga selamat dari perbuatan mengada-ada di dalam agama. Pelajaran berikutnya, dalam hadis ini juga terkandung makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan
dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini terkandung makna la ilaha illallah di dalamnya. Tidak berbuat syirik dan meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa yang mengantarkan kepada syirik, serta memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Pelajaran lainnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita dekatnya surga dan neraka. Batasannya hanyalah kematian kita. Kalau kita mati, maka ditetapkan penghuni surga atau penghuni neraka. Iya. Itulah penetapan penghuni surga atau penghuni neraka, yaitu akhir hidup kita. Ya. Tapi bukan bermakna menafikan yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, tidak. Namun kita disuruh beramal dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kita. Jadi hadis ini menunjukkan surga itu dekat dan neraka itu dekat. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian sendiri. Neraka juga begitu. Dekatnya hanyalah sebatas kematian kita saja. Dan kematian kita sudah semakin dekat. Ya, karena ini udah tahun baru kan? Ya. Kematian sudah semakin dekat. Waktu berganti, waktu yang lama telah pergi dan tidak mungkin kembali. Yang tersisa hanya penyesalan atas hari-hari yang telah berlalu dan tidak kita isi dengan kebaikan. Telah datang waktu yang baru, seharusnya kita semakin menyadari bahwa kematian semakin dekat. Tapi apa yang terjadi? Waktu berganti, kematian semakin dekat, kok disambut dengan pesta pora? Apa yang mau dipestakan? Apa yang mau mereka anggap sebagai sesuatu yang baik. Subhanallah. Padahal dosa-dosa banyak dan amalan masih sedikit. Iya. Apa yang mau dibanggakan? Maka seharusnya jemaah sekalian, setiap berlalu waktu dalam hidup kita mengingatkan kita kepada kematian. Dan Nabi SAW menyuruh kita ingat mati. Bukan hanya ingat mati, perbanyak ingat mati. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Jadi bukan sekedar ingat mati. Kita disuruh oleh Nabi SAW untuk memperbanyak ingat mati. Iya. Terakhir jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan orang yang selamat dari dosa kesyirikan atau meninggalkan semua dosa syirik. Apa keutamaannya? Pasti masuk surga. Hadis ini menegaskan, "Wa man laqiyahu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Jadi orang yang meninggalkan dosa syirik sampai kematian menjemputnya, maka dia telah dijamin masuk surga. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia nggak berbuat syirik, tapi dia koruptor, tapi dia berzina, atau dia makan riba, minum khamar, apakah juga dijamin masuk surga? Jawabannya ya, tetap dia dijamin masuk surga, walaupun mungkin mampir dulu di neraka. Ya, tetap hadis ini menunjukkan dia dijamin masuk surga, walaupun mungkin mampir dulu di neraka kalau dia melakukan dosa-dosa besar. Tetapi bukan pasti dia masuk neraka, mungkin. Tergantung kehendak Allah. Sebagaimana pembahasan dalil yang pertama. Sebagaimana pembahasan dalil yang pertama dalam bab ini.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Tapi tetap dia pasti akan masuk surga. Inilah makna hadis yang mulia ini. Iya. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Rapikan. Dirapikan. Boleh yang terkait materi dikedepankan. Bismillah. Tentang catatan laporan ibadah harian yang dilaporkan kepada guru dalam halaqah-halaqah, walaupun niatnya untuk memotivasi ibadah, apakah terbuka pintu ujub dan riya? Iya. Setiap orang mengetahui amal ibadah kita, maka di situ ada pintu besar yang menjerumuskan kita di dalam riya ataupun sum'ah ataupun ujub dan sombong. Maka janganlah kita memberitahukan ibadah kita kepada orang lain kecuali untuk hal yang sangat penting. Kecuali untuk hal yang sangat penting. Contohnya untuk berdakwah. Contohnya untuk berdakwah. Iya. Atau memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dan lain-lain. Kalau tidak ada hajat-hajat seperti itu, cuma sekedar pendataan, saya juga belum pernah mendapatkan. Ini adalah metode pendidikan para ulama terdahulu. Jadi belum pernah kita dengarkan misalkan murid-murid Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin melapor ya, amalan yang sudah mereka kerjakan. Ya, maka sepatutnya cara-cara yang dibuat-buat seperti ini dihindari. Di samping ini hal yang baru, membuat catatan laporan ibadah, minimalnya kita khawatirkan mengantarkan kepada bid'ah. Dan juga membuka pintu untuk kita terjerumus dalam dosa riya. Jemaah sekalian, kenapa sholat tahajud itu pahalanya besar sekali? Karena nilai keikhlasannya sangat besar. Nilai keikhlasannya sangat besar. Ketika orang-orang tidur, mereka tidak melihat kita, maka kita beribadah kepada Allah. Tidak ada yang mungkin memuji kita, sehingga kita semakin jauh dari riya. Makanya pahalanya sangat besar. Oleh karena itu, sangat disayangkan kalau kita sholat tahajud misalkan gak ada yang lihat, lalu pagi-pagi masuk di status Facebook, ya misalkan, atau status atau tulisan laporan di buku untuk diperlihatkan kepada guru. Iya. Jadi ini pintu besar membuka penyakit-penyakit hati. Iya. Seseorang yang selalu sholat sunnah rawatib di masjid, khawatir jika di rumah sering terluput karena urusan dunia. Apakah termasuk riya? Tidak riya, hanya kurang afdol saja. Riya itu ketika dia sholat dan dalam hatinya pingin dipuji oleh orang, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Iya. Itu namanya riya. Ketika ada keinginan dipuji oleh orang. Kalau tidak, maka bukan riya.
Bagaimana cara memberitahu orang tua kita secara baik, sopan dan santun, agar beliau tidak lagi memberi sesajen di sawah karena takut hasil terkena serangga atau dimakan serangga dari hasil panen. Kabarkan bahwa yang menguasai seluruh makhluk, yang mengatur rezeki, yang memberikan rezeki, yang menakdirkan berhasilnya panen kita atau tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memberikan sesajen kepada selain Allah. Dan kabarkan juga itu adalah syirik. Ketika kita meyakini ada makhluk yang bisa membuat panen kita berhasil, maka itu adalah dosa syirik. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Bacakan surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Juga bacakan surat Yunus ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini perintah kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada orang-orang kafir di masa jahiliyah. Maka mereka menjawab, Allah. Kok orang-orang kafir jahiliyah meyakini Allah, kita meyakini kepada selain Allah? Sampaikan. Adapun soal baik dan sopan itu bukan terkait apa yang disampaikan, tapi cara menyampaikan. Ya mungkin kalau orang Jawa kan halus, pakai bahasa Jawa atau pakai logat Jawa, ya tidak masalah, itu bagus. Tergantung, itu kembali kepada uruf saja, kembali kepada adat kebiasaan kita. Ya. Jadi bukan soal apa yang disampaikan. Adapun yang disampaikan syirik, katakan syirik. Kufur, katakan kufur. Jadi sopan santun itu bukan terkait apa yang disampaikan, tapi cara menyampaikan. Ya, saya kira masing-masing kita lebih paham soal budaya keluarga masing-masing. Kalau orang Jawa bahasanya bagaimana, orang Sunda bahasanya bagaimana. Itu kembali kepada uruf. Iya. Apa hukumnya kita makan dari hasil panen yang disesajani tersebut? Jangan, kita jangan ikut makan. Katakan itu dari hasil usaha yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Maka kita jangan makan, sekaligus itu untuk memberi pelajaran. Iya. Dan sampaikan saja secara baik-baik. Mohon maaf saya nggak bisa ikut makan. Iya. Bila kita takut rezeki tidak cukup, apa itu termasuk syirik? Apabila itu didasarkan terhadap keraguan terhadap Allah yang maha memberikan rezeki, atau Allah telah menakdirkan rezeki, maka itu adalah kekufuran. Walaupun bukan syirik. Ragu Allah yang maha memberikan rezeki, itu adalah kekufuran. Kalau syirik, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Misalkan dia meyakini ada selain Allah yang memberikan rezeki, nah itu namanya syirik. Tapi kalau dia ragu Allah yang memberikan rezeki dan Allah mencukupi rezeki, maka itu kekufuran. Iya. Kalau itu dasarnya. Jadi bukan syirik namun kekufuran. Wallahu a'lam. Ketika melakukan amalan dan pada saat itu ditanya orang lain, lalu dijawab amalan tersebut apakah riya? Tidak.
Riya kalau kita ingin pujian orang. Ya. Telah dijelaskan betapa besarnya dosa riya. Lalu bagaimana hukum memberi nama anak riya? Ya. Maka dihindari. Ya. Nama yang mengandung makna tidak baik, maka hendaklah dihindari. Contoh doa agar terhindar dari riya. Kemarin sudah kita sebutkan, Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun yang tidak aku ketahui. Dan asal doa ini Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat agar terhindar dari riya. Tapi kalau kita perhatikan lafaz doa, ini bisa untuk semua bentuk kesyirikan. Iya. Apakah istighfar bisa menghapus dosa kecil, syirik kecil dan riya? Pertama, syirik kecil bukan dosa kecil. Syirik kecil adalah dosa besar. Apakah diampuni dengan istighfar? Mungkin diampuni dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lebih baik lagi dengan bertobat. Iya. Adapun kalau syirik besar, tidak akan diampuni kecuali dengan tobat. Karena ada juga orang minta ampun, tapi dia belum tobat. Iya. Kalau syirik besar, nggak mungkin, harus tobat. Apakah dosa riya lebih besar daripada zina atau membunuh? Syirik kecil dan apakah ujub juga termasuk? Jemaah sekalian, memang para ulama mengatakan dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar. Tetapi para ulama juga menjelaskan ini kalimat mutlak, kalimat umum. Artinya, kalau dirinci, mungkin saja ada dosa besar lebih besar daripada syirik kecil. Nah, seperti yang ditanyakan di sini, membunuh dan zina. Membunuh dan zina itu lebih besar dosanya daripada syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian? Karena membunuh itu termasuk kufur kecil. Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Maksud kekafiran di sini kufur asghar. Dan ancaman terhadap dosa membunuh itu dahsyat sekali. Ya, di antaranya di surat An-Nisa Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Bahkan di sini sebut kekal sebenarnya, tapi penafsiran yang benar insya Allah adalah sangat lama, bukan kekal selama-lamanya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Nabi SAW bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Iya. Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil ini menunjukkan membunuh lebih besar dosanya daripada riya yang syirik kecil. Daripada riya yang syirik kecil. Karena riya juga ada syirik besar. Iya. Kalau riya syirik besar tentu lebih besar daripada membunuh. Dan itulah yang dimaksud al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh.
Apa maksudnya fitnah di sini? Syirik. Maksudnya syirik besar. Iya. Tapi kalau syirik kecil seperti yasirur riya, riya yang ringan, maka membunuh lebih besar. Begitu pula zina. Allah menyebutkan di surat Al-Furqan syirik besar, kemudian membunuh, kemudian zina secara bersamaan. Artinya ini berurutan dia dosanya. Bagaimana bunyi ayatnya? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Perhatikan jemaah sekalian, 3 urutan dosa besar. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, syirik besar, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Jadi diurutkan syirik besar, membunuh, dan zina. Ya, ini dalil menunjukkan zina lebih besar daripada yasirur riya, syirik kecil, riya yang ringan. Ya, wallahu alam. Apakah tahlilan untuk orang meninggal? Ziarah kubur dengan membaca surat Yasin, tawasul kepada makam orang-orang saleh termasuk dosa syirik? Pertama, tahlilan maksudnya melakukan selamatan kematian di hari ketiga, misalkan, atau hari ke-7, hari ke-40, 100, dan seterusnya. Ini termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, tapi tidak termasuk kategori syirik. Kecuali kalau mereka berdoa kepada selain Allah, maka syirik. Tapi kalau mereka hanya sekedar berzikir dan berdoanya kepada Allah, maka ini termasuk mengada-ada dalam agama, bid'ah, dan tidak termasuk kategori syirik. Iya. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan. Seluruh putra-putri beliau wafat di masa hidup beliau, kecuali Fatimah. Adakah satu hadis yang sahih Nabi SAW mengadakan tahlilan? Jangankan yang sahih, yang lemah, yang palsu sekalipun tidak ada. Istri beliau Khadijah wafat di masa hidup beliau, tidak ada beliau adakan tahlilan. Ketika Nabi SAW wafat, apakah para sahabat mengadakan tahlilan? Tidak ada. Jadi kita ini seakan-akan merasa lebih pintar daripada Nabi SAW dan para sahabat, kalau kita melakukan amalan yang mereka tidak amalkan. Iya. Adapun ziarah kubur dengan membaca surat Yasin, maka ini juga termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, tapi tidak sampai tingkat kesyirikan. Iya. Dan ini menyelisihi hadis yang tegas dari Nabi SAW. Perhatikan apa kata beliau? La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi disuruh baca Quran di rumah, jangan jadikan seperti kuburan. Artinya kuburan dilarang oleh Nabi SAW untuk dijadikan tempat membaca Al-Quran. Ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW, berbuat bid'ah dalam agama, tapi tidak sampai tingkat kesyirikan. Kemudian yang ketiga tentang tawasul. Tawasul dengan cara berdoa kepada orang soleh, maka itu adalah syirik. Jadi dari 3 pertanyaan ini, yang syirik adalah yang ketiga. Dan bentuk tawasul mereka ketika berdoa kepada orang soleh ada 2 macam. Yang pertama, mereka berdoa kepada orang soleh tersebut dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah. Yang kedua, tidak ada harapan itu. Mereka berkeyakinan orang soleh itulah yang bisa mengabulkannya.
maka dua-duanya adalah syirik, walaupun yang kedua lebih parah. Dan insya Allah kita akan bahas tentang ini lebih detail pada babnya, yaitu bab tentang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ini satu kertas tapi pertanyaannya 3. Ya. Bagaimana hukum bagi seorang muslim yang dipaksa murtad dengan ancaman dibunuh dan disiksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, namun kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dipaksa murtad, seperti contoh muslim Uighur, Cina? Pertama, kita doakan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari suku Uighur di Cina. Mereka ini bukan orang Cina, mereka dari suku Uighur. Dan mereka dulunya punya negara sendiri, kemudian dijajah oleh Cina. Sejak mereka dijajah sampai hari ini mereka ditindas. Baru hari-hari ini saja kita mengetahui di era internet, di era medsos. Padahal ini sebenarnya sudah lama sekali. Dan kita adalah umat yang lemah karena dosa-dosa kita. Padahal jumlah kita besar, tapi kita tidak sanggup menolong saudara-saudara kita. Apapun yang bisa kita lakukan, minimalnya adalah kita berdoa kepada Allah. Dan jangan kita memandang remeh doa. Bisa jadi dengan doa kita Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita semuanya, terutama kepada orang-orang yang suka menuduh umat Islam itu tidak toleran. Faktanya orang Cina hidup di negeri kita aman-aman saja. Mungkin ada sebagian oknum yang zolim kepada mereka, tapi secara umum mereka aman. Ya kan? Secara umum mereka aman. Orang-orang Cina yang tinggal di negeri kita secara umum mereka aman. Begitulah orang kafir di mayoritas muslim. Di tengah-tengah umat Islam, mereka aman, nyaman, hidup damai. Sama dengan orang-orang Hindu Buddha. Walaupun mereka membantai saudara-saudara kita di Myanmar, di Rohingya, tapi mereka di Indonesia yang minoritas aman, hidup damai. Kita tidak membantai mereka. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, ketika umat Islam itu lemah, ketika umat Islam itu minoritas, maka mereka akan ditindas. Jadi nggak usah bicara toleransi kepada umat Islam. Fakta berbicara, yang tidak toleransi adalah orang-orang kafir itu. Saat mereka menjadi kuat, saat mereka besar, saat mereka mayoritas. Iya. Kemudian, hukum orang yang dipaksa, maka Allah telah menurunkan ayat khusus tentang itu, yaitu surat An-Nahl. Dan ayat ini turun ketika sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipaksa untuk melakukan kekafiran. Lalu dia pun menuruti paksaan itu. Dan itu pun setelah kedua orang tuanya dibunuh secara sadis di depan matanya. Maka akhirnya dia memenuhi paksaan mereka. Setelah itu beliau merasa takut, merasa khawatir, jangan-jangan dia sudah kafir. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Surat An-Nahl ayat 106. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir jika hatinya tetap beriman. Jadi syaratnya di sini ada 2. Yang pertama, dia dipaksa. Dipaksa di sini artinya betul-betul dipaksa. Dia nggak bisa lari, dia nggak bisa melawan. Mereka lebih kuat dan paksaannya betul-betul menurut prasangka kuat bisa menimpakan mudarat besar. Walaupun nggak sampai mati. Misalkan mudarat besar itu hilang anggota tubuh, misalkan. Itu sudah dihukumi sebagai paksaan. Iya. Tapi kalau ancamannya tidak sampai seperti itu, maka tidak boleh. Ya, misalkan cuma diancam, kalau kamu nggak ikut Natalan, saya pecat. Nah, itu bukan ancaman seperti itu. Itu bukan ancaman yang memudaratkan dengan kemudaratan besar, itu mudarat ringan saja. Dia pecat lebih bagus, cari pekerjaan lain yang lebih baik. Iya. Jadi ancaman mudarat besar
Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Hatinya membenci perbuatan itu. Kenapa jemaah sekalian? Hati nggak mungkin dipaksa. Hati tidak mungkin dipaksa. Orang nggak tahu isi hati kita. Kalau ada yang sok tahu isi hati orang, itu namanya dukun. Nggak mungkin. Nggak mungkin makhluk mengetahui isi hati orang. Iya. Hati nggak mungkin dipaksa. Jadi kalau hatinya mengikuti, maka dia kafir. Walaupun dia dipaksa. Kalau hatinya mengikuti. Walaupun dia dipaksa, maka dia kafir. Jadi ini dua syarat. Walaupun kalau mereka mau sabar juga boleh. Sampai mati, mereka mau sabar juga boleh. Syariat membolehkan. Seperti orang tua Ammar bin Yasir. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Yasir dan Sumayyah. Subhanallah. Mereka dipaksa untuk kafir, mereka tetap sabar sampai mati. Hanya saja ulama beda pendapat, mana yang lebih afdal. Menuruti paksaan, tapi hati tetap beriman, kemudian hidup. Atau sabar walaupun mati. Mana yang lebih afdal? Jawabannya tergantung. Kalau dia orang bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi umat Islam, lebih baik dia hidup. Tapi kalau sudah kurang manfaat, lebih baik mati syahid. Ya. Jadi rasa-rasa sendiri aja. Ya. Kecuali satu keadaan wajib sabar. Wajib sabar. Yaitu apabila dia memilih kekafiran, orang lain akan ikut memilih. Wajib dia sabar. Walaupun mati, itu termasuk jihad di jalan Allah. Itu termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dilakukan Imam Ahmad. Dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Atau keyakinan kufur. Dipaksa diucapkan, yaitu Al-Quran makhluk. Ini keyakinan kufur. Sepakat ulama. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Banyak ulama dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka memenuhi paksaan itu, tapi hati mereka mengingkari. Tapi Imam Ahmad gak mau. Kenapa? Imam Ahmad ketika itu adalah tokoh sentral. Adalah panutan banyak orang. Kalau sampai beliau mengatakan Al-Quran makhluk, banyak orang yang gak ngerti akan ikut ucapan beliau. Padahal beliau melakukan itu karena terpaksa saja. Makanya Imam Ahmad bersabar. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita baca sejarah, fitnah yang menimpa Imam Ahmad itu luar biasa, dahsyat. Iya. Dan satu lagi terakhir jemaah sekalian, mohon maaf nggak bisa dijawab semua, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Satu lagi terakhir, orang yang dipaksa, lebih bagus lagi dia melakukan ta'wil. Aw yata'awwal. Ucapannya itu dia bikin mengandung ta'wil. Dia memaksudkan lain, mereka pahami lain. Nah, jadi ada kisah Imam Syafi'i juga dipaksa ketika itu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ditangkap Imam Syafi'i, dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Syafi'i berkata, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua ini makhluk. Apa maksud beliau yang makhluk? Jarinya, tangannya. Imam Syafi'i cerdas, pintar. Iya. Jadi itu lebih bagus lagi. Dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya masih bercabang, mengandung takwil. Dia memaksudkan lain, mereka pahami lain. Itu lebih bagus lagi bagi orang yang terpaksa. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.